Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi para penggemar cerita horor dan misteri dengan album misteri. Portal untuk menikmati cerita-cerita horor dan misteri, baik yang hadir sebagai kisah nyata, maupun kisah fiksi karya para penulis cerita horor dan misteri di Indonesia. Cerita horor yang kami sajikan dalam video berjudul Calon Tumbal Rumah Kos 444 ini merupakan hasil adaptasi dari sebuah kisah nyata yang ditulis majalah misteri pada tahun 1990-an. Demikian pula dari cerpen horor berjudul Misteri Rumah Kos, karya Seprianus yang dimuat cerpenmu.com edisi 1 Agustus 2012. Bagaimana ketegangan cerita horor yang tersaji? Ikutilah alur kisahnya dalam video ini. Surabaya, pertengahan 1980-an. Bagi saya, menceritakan pengalaman pahitku jelang kuliah di kota Surabaya, sama dengan mengulang setiap detail kehidupanku di rumah itu. Rumah kos yang nyaris merenggut jiwaku. Karena itu, sudah cukup bertahun kuhindari untuk menceritakan kisah yang kucatat sebagai salah satu musibah hidupku. Namun, sebagai pengetahuan buat para mahasiswa baru yang jauh dari rumah orang tua, saya putuskan untuk menceritakan kisahku itu sekali ini. Saya berharap akan menjadi yang terakhir. Kisah hidupku itu berawal dari statusku sebagai mahasiswa baru perguruan tinggi negeri di kota Surabaya. Sebagaimana kebanyakan mahasiswa di luar kota, saya pun mencari tempat kos yang dekat dengan kampus. Karena tidak punya teman, saudara, atau orang yang kukenal di Surabaya, maka aku mencari tempat kos sendiri. Setelah menyelesaikan semua urusan pendaftaran ulang di kampus tempat aku diterima, aku langsung keluar kampus untuk mencari tempat kos. Untungnya, aku tiba lebih awal dan berada di antrian pertama saat loket pendaftaran dibuka, sehingga aku menyelesaikan semua urusan pendaftaranku lebih awal. Aku sudah keluar dari kampus kira-kira pukul 11 siang. Aku sangat bingung saat tiba di luar gerbang kampus, karena tidak tahu apa-apa tentang kota Surabaya. Juga, tidak kenal siapapun. Karena itu, aku membuat rencana cadangan untuk menginap di kampus jika tidak menemukan tempat kos saat senja datang. Namun, pikiran itu segera kusingkirkan dengan menghembuskan nafas kuat-kuat. Menetapkan keyakinan bahwa sebuah tempat kos dapat kutemukan sebelum senja. Kemudian aku mulai bertanya pada mahasiswa senior saat mereka kutemui di sekeliling kampus. Menanyakan tempat kos terdekat dengan kampus. Selain itu, aku juga bertanya pada penjual kaki lima yang tersebar di luar pagar kampus. Untungnya mereka dengan ramah menunjukkan tempat-tempat tersebut. Setelah mendengar semua informasi rumah kos, aku pun mulai berjalan dengan mengusung tas ransel yang berat dan padat. Aku berjalan di trotoar menuju lokasi yang ditunjukkan oleh orang-orang yang kutanya tadi. Mulai dari rumah pertama, seperti yang diantisipasi, pemilik rumah mengatakan bahwa kamar kos sudah penuh. Kondisi sama juga terjadi di rumah kos berikutnya yang terus berulang-ulang. Karena itu, aku mulai merasa pesimis untuk berburu rumah kos. Aku mulai kehilangan harapan untuk memperoleh tempat kos sebelum senja. Saat jam menunjukkan pukul 1:30 siang, obsesiku mendapatkan sebuah rumah kos harus kuhentikan sebentar. Perutku tak mau menolerir lagi. Aku memilih berhenti sejenak di warung kecil yang menjual nasi dengan sayur, lauk dan sambal. Ibu pemilik warungnya bertubuh gemuk. Wajahnya ramah. Dia menyambutku dengan hangat. Memintaku duduk layaknya anak sendiri. Meskipun canggung, aku sangat senang diperlakukan seperti itu. Namun, sikap keibuan tersebut sudah biasa dilakukan pada para mahasiswa seperti aku yang lelah, lapar, dan jauh dari keluarga. Dia memberikanku sepiring nasi bersama lauk dan sayurnya. Aku takut akan membayar banyak, karena melihat banyaknya nasi dan lauk pauk di piring. Dengan kondisi perutku yang super lapar, aku diam-diam merasakan sebuah perasaan tertekan. Membandingkan rasa lapar dan keadaan keuangan. Bagaimana tidak, setelah pendaftaran, semua uang yang dititipkan orang tuaku hampir habis. Hanya tersisa untuk biaya kos dan beberapa kali makan. Orang tuaku baru bisa mengirimkan uang seminggu lagi. Namun, sepertinya ibu pemilik warung menyadari ketakutanku. Dirinya tersenyum bijak, ibu pemilik warung berkata, "Tak apa-apa, nak, sekali ini gratis. Silahkan dihabiskan nasinya." Mendengar penjelasan ibu pemilik warung yang sangat di luar dugaan itu, aku dengan malu-malu menganggukkan kepala. Selanjutnya, perempuan parubaya itu bertanya kepadaku,
Mulai dari daerah asalku, alasan kuliah di Surabaya. Selain itu, dia juga bercerita pernah merantau di daerah asalku selama beberapa tahun. 5 tahun silam, baru kembali ke Surabaya, dan membuka usaha warung makan tersebut. Cerita yang diturunkan ibu pemilik warung itu, sesungguhnya sangat menarik. Namun, aku tidak terlalu mendengarkan, karena aku sangat lapar dan sibuk menghabiskan nasi yang ada di hadapanku. Setelah makan, aku sempat bertanya pada ibu yang masih memiliki gurat-gurat kecantikan itu, tentang rumah kos yang masih tersedia di sekitar kampus. Sekilas aku melihat keraguan di wajahnya, tapi ibu warung kemudian berkata, kalau rumah kos di sekitar kampus selalu penuh. Mungkin, yang di sebelah sana. Dia menunjuk ke jalan lain, sekitar 100 meter dari warungnya, dan berkata, masih banyak yang kosong, karena beberapa mahasiswa memilih pindah di daerah sini yang lebih dekat kampus. Saya terheran-heran, memang kenapa Bu? Apakah ada yang lebih murah di sebelah sana? Dia nyaris menjawab pertanyaanku, oh, tidak juga. Banyak yang lebih murah. Hanya saja, mungkin. Ibu itu berhenti berbicara dan wajahnya berubah kaku. Ibu sarankan, jika bisa, kamu jangan cari rumah kos yang ada di sana. Karena saya sudah terlanjur menggarisbawahi kata-kata, malah banyak yang murah. Dalam pikiran saya tidak peduli dengan perubahan pendapat ibu tentang wilayah yang ditunjuknya. Aku langsung pergi ke daerah yang rumah kosnya banyak ditinggalkan mahasiswa. Saat tiba di gerbang keluar, aku yakin wilayah ini merupakan kompleks perumahan tua. Ini ditunjukkan oleh gaya bangunannya. Selain itu, tanaman yang tumbuh dimanapun juga menandakannya dengan jelas. Di kiri kanan jalan, aku juga melihat banyak pohon tumbuh dengan subur. Tentu saja, butuh bertahun-tahun untuk membiarkan pohon menjadi sebesar itu. Setelah itu, aku mendongak ke langit. Melihat silau cahaya matahari mengintip dari dedaunan yang rimbun. Selain itu, angin sepoi menyegarkan datang berembus. Merasakan suasana perumahan yang demikian asri itu, aku percaya rumah kos di wilayah ini merupakan tempat ideal untuk mahasiswa. Sesaat kemudian, aku melihat jam tangan yang sudah pukul 2:30. Dengan waktu yang kian merambat menjelang petang itu, aku segera mulai mengunjungi rumah pertama untuk konfirmasi. Kendati demikian, aku tidak mengharapkan banyak dari kunjunganku tersebut. Ini karena pencarianku sebelumnya selalu menghasilkan jawaban, kamar kos penuh. Namun, di kompleks perumahan tersebut yang kudapatkan justru sebaliknya. Tidak menemukan seorang pun untuk bertanya. Setelah 5 menit berada di depan pagar rumah pertama, tidak mendapatkan jawaban dari pemilik rumah. Aku berpindah mengunjungi rumah kedua, hal sama juga terjadi. Kulanjutkan mengunjungi ke rumah ketiga dan seterusnya hingga sampai ke ujung jalan, yang ternyata merupakan jalan buntu. Sampai jarum arlojiku menunjukkan pukul 5 sore, aku masih belum menemukan tempat kos. Tinggal satu rumah yang belum aku kunjungi. Sebuah rumah di Kafling 4 nomor 44. Rumah yang letaknya paling ujung di gang perumahan. Bangunan rumah itu bergaya gotik. Dinding yang sebelumnya dicat putih sekarang berwarna coklat muda. Lumut yang sudah bertahun-tahun, bahkan sudah berwarna hitam terlihat di beberapa tempat. Dinding tinggi hitam yang mengakhiri jalan ini seakan menjadi sandaran rumah tersebut. Rumah itu tampak kosong. Sudah lama ditinggalkan penghuninya, seperti halnya rumah-rumah sebelumnya. Sudah ada rumput dan tumbuhan sulur liar yang tumbuh bebas di halamannya. Aku mulai tertekan. Untuk mendapatkan tempat kos saat ini tampaknya tidak ada harapan lagi. Aku memutuskan kembali ke kampus. Melanjutkan pencarian rumah kos pada esok hari. Namun, seorang ibu-ibu keluar dari dalam rumah itu dengan tiba-tiba. Dia memakai kacamata bulat berantai yang tebal. Rambutnya sudah dipenuhi uban berwarna putih. Dengan gemetar, dia memegang gagang pintu dengan tangan yang penuh keriput. Dengan suara serak tuanya yang bergetar, dia bertanya padaku, mau cari tempat kos? Dengan cepat, saya membalas dengan anggukan antusias. Masuklah, tambah ibu tersebut. Sebenarnya, saya merasa ada yang aneh saat menginjak halaman rumah yang terlantar. Setiap sudut rumah penuh dengan perasaan sedih, terasing, suram, dan tanpa harapan. Tapi harapan mendapatkan rumah kos dengan biaya murah, membuatku mengabaikan perasaan yang muncul di hatiku. Aku memvonis perasaan tersebut karena rasa takut yang tak jelas alasannya. Sesaat kemudian, aku dibawa masuk ibu tersebut. Kulihat ruang tamunya kosong, tanpa perabot mewah.
Lantainya terbuat dari ubin tua berwarna suram. Sementara dindingnya sudah kusam dan menebarkan aroma tak sedap. Baunya mirip lumut, tetapi tidak sama. Sambil berjalan, aku melihat langit-langit rumahnya yang tinggi. Kulihat ada beberapa bercak-bercak coklat. Sebuah lampu dengan watt rendah tergantung di tengahnya, yang terlihat dihiasi sawang laba-laba yang tampaknya dibiarkan begitu saja selama bertahun-tahun. Selama memanduku melewati lorong-lorong rumahnya menuju kamar kosong paling ujung, ibu itu diam saja. Suasana itu membuatku kikuk dan merinding, karena suara sandalnya yang bergesek dengan lantai ubin gelap yang dingin. Pintu-pintu kamar yang tertutup rapat berjejer di sepanjang lorong rumah itu. Kupastikan bahwa di kiri kanannya ada sekitar selusin kamar. Aku berpendapat, rumah ini telah digunakan untuk waktu yang lama sebagai tempat kos. Aku yakin anak kos penghuninya cukup banyak. Sayang tidak satu pun dari pintu-pintu itu terlihat terbuka menyambutku sebagai calon anak kos rumah tersebut. Tirai gorden yang agak berdebu membuat jendela di sampingnya juga gelap. Apakah semua kamar ini sudah penuh, Bu? Tanyaku untuk mengkonfirmasi situasi yang kurasakan selama melewati lorong rumah tersebut. Tinggal satu yang kosong, jawab ibu itu dengan cepat. Kalimat jawaban yang singkat itu mengkonfirmasi jika sekitar 11 orang akan menjadi teman kosku. Rumah ini pasti akan penuh. Namun, anehnya, tidak satu pun kamar menunjukkan kehadiran seseorang. Apa semua orang pergi? Tanyaku dalam hati. Ini kamarnya, tegas ibu itu. Pintu kamar itu perlahan terbuka, setelah ibu itu memasukkan anak kunci. Suara derit pintu saat terbuka itu terdengar kuat, yang kembali membangkitkan rasa takutku. Suara deritnya itu membuktikan kamar tersebut cukup lama tidak pernah dibuka, karena tidak berpenghuni. Pintu sebelah dalam memiliki saklar. Setelah menekannya, aku melihat lampu yang tergantung setengah meter dari langit-langit. Pada awalnya, lampu itu tidak hidup, berkedip-kedip seperti mau putus. Beberapa saat kemudian, akhirnya menyala dengan pancaran sinar yang temaram. Itu tidak masalah, karena saya masih dapat memeriksa kondisi kamar kos yang ditawarkan tersebut. Sudut kamar memiliki tempat tidur dengan lemari kayu bersandar di sampingnya. Di atas lemari terlihat tumpukan bantal tanpa sarung. Bantal itu tampaknya sudah lama tidak digunakan, sehingga penuh debu. Namun, tempat colokan listrik adalah yang paling penting bagiku. Posisinya tepat di samping jendela. Setelah lama menilai, aku berjalan keluar kamar. Menghampiri ibu itu untuk bernegosiasi tentang biaya sewa kamarnya. Saat sampai di depannya, ibu itu menunjuk ke samping dan berkata, kamar mandinya ada di ujung sana, lalu belok kiri. Ada dua. Yang satu hanya untuk tempat mencuci baju dan satunya untuk mandi. Setelah menetapkan keputusan dengan mengangguk-angguk setuju, aku pikir kamar yang ditawarkan padaku itu masih terkategori bagus, meski perlu sedikit perbaikan. Selain hawanya lumayan dingin, luas kamarnya cukup lumayan. Aku sudah memikirkan banyak cara untuk mengatur kamar baru itu. Misalnya, menentukan lokasi terbaik untuk perangkat seperti TV, komputer, penanak nasi, dan sebagainya. Oh iya, dengan air dan listrik, sebulan berapa Bu? Tanyaku untuk mendapatkan kepastian biaya kos di rumah tersebut. Seperti biaya kos lainnya, cukup 300.000 saja, jawabnya dengan cepat. Jawaban singkat tentang besarnya biaya bulanan untuk kos itu, membuatku tidak percaya. Sebab pada tahun itu sangat tidak mungkin masih ada rumah kos dekat kampus universitas ternama, yang hanya sebesar 300.000 per bulan. Karena itu, aku menilai biaya sewa kamar itu akibat salah dengar. Atau ibu tersebut salah mengucapkan. Mohon maaf ibu, berapa biaya kosnya sebulan? Tanyaku kembali. Jawabannya sama sebesar 300.000 itu yang disampaikan ibu tersebut. Dalam hati aku bertanya, sebenarnya apa yang terjadi hari ini? Apakah ibu ini salah memberikan biaya kosnya? Karena itu, aku langsung memutuskan untuk mengambil kamar tersebut. Kunci kamar langsung diberikan ibu itu, setelah aku berikan biaya kos untuk 1 bulan ke depan sebesar 300.000. Saat aku kembali ke kamar, aku yakin ibu itu sudah kembali ke ruang depan. Mungkin juga, ke kamarnya yang ada di dekat ruang tamu. Dugaanku itu berdasar suara gesekan sandalnya dengan lantai yang terdengar menjauh. Aku tidak perlu menata kamar terlalu lama, karena barang-barangku tidak banyak. Hanya 1 tas ransel. Aku cukup membersihkannya sebelum membeli kebutuhan sehari-hari yang belum kumiliki. Salah satu yang akan kuganti adalah lampu kamar.
Meski terlihat masih bagus, tapi aku tidak menyukai cahaya temaramnya. Kamarku terasa agak gelap karena cahayanya. Namun, aku merasa malu untuk meminta lampu pengganti, sehingga aku putuskan untuk membeli lampu baru dengan watt lebih besar dengan uang pribadiku. Setelah mencatat beberapa kebutuhan yang perlu aku beli, tiba-tiba aku merasakan rasa lelah sekali pada kakiku, setelah seharian berjalan mencari rumah kos. Ditambah dengan membersihkan kamar, mengepel lantai, membersihkan debu yang menempel di dalam kamar, dan mengubah posisi tempat tidur serta lemari kayu. Aku merasa sangat lelah. Setelah semuanya sudah bersih, dan tempat tidurku sudah cukup nyaman untuk aku tiduri, karena sprei dan sarung bantal sudah aku ganti milikku pribadi yang menjadi bekal dalam ranselku. Sembari menunggu waktu sholat maghrib, aku baringkan tubuhku di atas kasur. Dalam lelap tidur menjelang maghrib itu, tiba-tiba ada sesuatu yang membuatku tidak nyaman. Kamarku terasa mulai memanas. Aku ingin bangun, tapi aku terasa letih dan tidak bisa membalikkan badan. Lebih aneh lagi, saat mencoba membuka mata, tetapi tidak berhasil. Kelopak mataku terasa berat. Saat itu, pikiranku berada di antara sadar dan tidak sadar. Kemudian aku tiba-tiba merasa sangat ketakutan. Tubuhku gemetar. Bulu kuduku berdiri meremang. Selain itu, aku merasakan keringat dingin perlahan mengalir dari seluruh lubang pori-pori tubuhku. Yang membuatku lebih takut lagi, ketika mendengar suara serak seperti erangan yang memanggil-manggil namaku. Meskipun ingin bangun, aku merasa tidak mampu. Namun, dari celah kelopak mataku, aku seperti melihat sosok putih tinggi, kepalanya hampir menyentuh langit-langit kamar, berambut panjang, berdiri di ujung kakiku. Dia seolah-olah menunduk menatapku. Aku takut dan ingin segera bangun, tetapi aku tidak bisa. Aku ingin berteriak, juga tidak bisa. Tubuhku membeku dan gemetar, dengan keringat dingin yang telah membuat tubuh dan pakaianku basah kuyup. Setelah cukup lama berjuang untuk bangun dengan membaca surat Al-Fatihah, Al-Ihlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, dan beberapa ayat-ayat untuk meruqyah, akhirnya aku terbangun. Aku berhasil membuka mataku. Aku segera bangkit berdiri dari tempat tidur. Mataku kupandangkan pada posisi sosok wanita berbaju putih dan berambut panjang, yang muncul dalam tidur sejenakku. Namun, aku tidak menemukan apapun. Sebagaimana sebelumnya, yang kulihat hanya dinding kusam dan lembab. Saat aku perhatikan langit-langit kamar, barangkali ada sesuatu itu telah berpindah tempat. Bergelantungan di atasku. Namun, tidak ada yang terlihat. Tak ada indikasi sesuatu telah terjadi. Aku tidak melihat gorden jendela bergoyang. Kutajamkan pendengaranku, mungkin saja ada suara derit panjang mengerikan dari daun pintu yang terbuka perlahan. Namun, tidak ada yang terdengar. Dengan situasi yang kulihat saat sadar itu, aku menyimpulkan semua peristiwa menakutkan yang kurasakan itu hanyalah mimpi menjelang waktu maghrib. Toh, aku juga sering bermimpi tentang hal itu. Mungkin juga akibat rasa lelah, yang harus menyesuaikan diri dengan tempat baru. Namun, suara bisikan yang kudengar itu, seperti nyata. Aku merasa suara bisikan itu berasal dari dinding kamarku. Aku melihat jam di meja belajar di sebelah tempat tidurku, sudah pukul 6:30. Senja sudah pasti berlalu. Saya memutuskan untuk mandi. Aku meninggalkan kamar dengan membawa handuk dan perlengkapan mandi. Saat berjalan di lorong menuju kamar mandi itu, aku melihat ujung kain putih dan sekelebat bayangan menghilang ke tikungan kamar mandi. Saat itu, darahku terasa mengalir dengan cepat. Debar jantungku terasa berdegup cepat. Namun, perasaan takut itu dapat kuredam dengan asumsi bahwa kelebatan bayangan itu adalah teman kos yang akan mandi. Aku melanjutkan langkahku melalui lorong panjang menuju kamar mandi, berharap paling tidak salah satu kamarnya terang, menunjukkan ada orang yang tinggal di sana. Saat sampai di ujung lorong dan tinggal berbelok ke kamar mandi, sedikit keberanianku terasa merosot lemah. Dua kamar mandi tidak memiliki lampu yang menyala. Lampu kuning watt rendah yang tergantung di tengah lorong, adalah satu-satunya sumber cahaya. Alih-alih membuatnya terang, efek temaramnya malah menciptakan suasana menakutkan. Membuat bulu kuduk dan semua bulu di tubuhku terasa berdiri meremang. Saya memberanikan diri untuk pergi ke kamar mandi. Ada dua kamar mandi di depanku, satu terbuka dan satu lagi tertutup. Aku tahu bahwa lampu kamar mandi tidak menyala dari celah di bawahnya.
Tapi anehnya, aku mendengar suara percikan air dan suara siraman yang sangat keras. Aku pikir ada orang yang mandi di dalamnya. Aku merasa lega. Dalam hati aku berkata, alhamdulillah ada orang yang menemani acara mandi soreku. Setelah menekan saklar lampu di samping pintu, aku dengan senang hati masuk ke kamar mandi di sebelahnya. Satu lagi contoh lampu kuning. Saya tidak suka cahaya kuning. Membuat sabun putih di tanganku berubah menjadi kuning keemasan. Setelah setengah dari acara mandiku, kusadari air yang mengalir di sebelah kamar mandiku sudah tidak terdengar lagi. Aku pikir teman kos di kamar mandi sebelah sudah selesai. Namun, aku tidak mendengar suara pintu kamar mandi terbuka. Aku tahu pintu kamar mandi sudah cukup tua, sehingga akan menimbulkan suara derit saat dibuka, tapi aku tidak mendengar suara derit pintu yang dibuka. Saat konsentrasi mendengarkan suara dari kamar mandi sebelah, aku tiba-tiba dikejutkan dengan suara benda berat yang besar jatuh dengan keras. Yang diikuti suara benturan benda keras. Pikiran negatif langsung menyergapku. Aku berprasangka teman kos di kamar mandi sebelah baru saja jatuh, mungkin kepalanya terbentur sudut bak mandi dan pingsan. Aku langsung mempercepat membersihkan diriku. Setelah semua selesai, aku langsung menggedor pintu kamar mandi sebelah. Aku cemas dan terus menggedor pintu. "Kamu tidak apa-apa?" tanyaku di sela-sela gedoran tanganku pada pintu kamar mandi. Aku sangat takut setelah bertanya beberapa kali, ternyata tidak mendapatkan jawaban. Aku pikir teman kos di kamar mandi sebelah itu pingsan, setelah kepalanya terbentur sesuatu. Ketika aku memutuskan untuk menendang pintu kamar mandi tersebut, tiba-tiba suara percikan air kembali terdengar. Percikan air dari seseorang yang tengah mandi. Karena itu, aku membatalkan keinginanku untuk menendang pintu kamar mandi tersebut. "Hei teman, kamu benar-benar baik-baik sajakah?" teriakku dengan hati yang berdebar tidak karuan. Setelah lama menunggu jawaban atas pertanyaanku, ternyata yang kudengar hanya kesunyian dan deru suara angin yang membawa aura tidak nyaman. Sesaat kemudian yang terdengar adalah suara percikan air mandi seolah-olah sebelumnya tidak terjadi apa-apa pun. Tanpa sadar, aku mulai masgul dan jengkel. Aku nilai situasi yang kuhadapi ini sangat keterlaluan. Sementara sesuatu di kamar mandi yang kukhawatirkan, ternyata terus menggayung air. "Jawab sedikit dong. Kalau terjadi apa-apa padamu, bagaimana coba?" Pertanyaanku itu masih belum terjawab. Tapi suara percikan air sudah mulai berkurang. Beberapa menit kemudian berhenti sepenuhnya. Suaranya tidak terdengar lagi. Udara di sekitarku penuh dengan keheningan. Dengan perubahan tersebut, aku menilai teman kos itu telah selesai mandi dan bersiap keluar kamar mandi. Menunggu selama hampir setengah jam, aku mulai bosan. Teman kosku itu tidak pernah keluar. Pintu kamar mandi tidak bergeming. Aku mulai bertanya-tanya. Mungkin dia benar-benar jatuh lagi. Aku percaya saat ini bukan waktunya untuk bermain-main lagi. Aku cemas dan kesal sekaligus. Aku bangkit dan menuju kamar mandi. Tetapi aku tiba-tiba berhenti setelah berjalan beberapa langkah. Aku melihat pintu itu terbuka sendiri, sepertinya seseorang baru saja membuka kuncinya. Aku menahan nafas menunggu seseorang menguaknya, pintu itu hanya bergoyang-goyang sedikit. Menunjukkan celah gelap di dalamnya. Aku memberanikan diri untuk berjalan lebih jauh, mencoba melihat dari balik celah. Aku memicingkan mata. Mencoba mengidentifikasi apakah ada seseorang di dalamnya. Aku sebenarnya sudah takut. Kurasa kedua telapak tanganku gemetaran dan dingin, sementara jantungku kembali berdebar dengan sangat kencang. Namun, aku tetap memberanikan diri. Membuka pintu itu lebih lebar lagi. Aku membuka pintu dengan leluasa, seolah-olah itu terbuat dari besi panas. Aku melihat ke dalam karena gelap. Ketika memperhatikan setiap sudut kamar mandi, aku gagal menemukan siapapun. Situasi yang kutemukan itu membuatku lari ke kamar kosku yang ada di ujung lorong. Aku sudah tidak dapat meredam ketakutanku. Seluruh bulu pada tubuhku berdiri. Dengan cepat, suasana menjadi dingin. Di kiri dan kanan lorong, aku sempat melihat setiap kamar berderet. Sungguh, aku berharap saat ini tidak sendirian. Aku harap, paling tidak, ada orang yang membuka pintu kamarnya. Namun, semua anak kos seakan ingin sembunyi dalam kamarnya. Semua pintu kamar kos terlihat tertutup rapat, dengan lampu dinyalakan. Tidak ada indikasi seseorang berada di dalamnya.
Butuh waktu 30 menit untuk membuka pintu kamarku sendiri, karena aku sangat ketakutan. Derasnya keringat yang membasahi telapak tanganku, membuat kunci yang kupegang terjatuh 7 kali. Pada titik tertentu, lampu kuning yang mengerikan dan suram di tengah lorong mendadak mati. Kamarku menjadi satu-satunya sumber cahaya. Aku tergesa-gesa masuk ke kamar. Menguncinya 2 kali. Setelah pikiranku tenang, aku memantapkan diri untuk pindah pada esok pagi. Untuk malam ini aku memutuskan tetap di kamar sampai besok pagi. Tempat kos ini sangat tidak nyaman. Aku salah memilih rumah kos. Aku melihat sesuatu di sudut mataku saat menggantungkan handukku ke paku di dinding kamar. Sebuah bayangan yang membuatku langsung teringat pada sosok putih menakutkan yang masuk dalam mimpiku tadi sore. Sekarang aku benar-benar ketakutan dan panik. Aku merasa lemas. Aku tidak memiliki keberanian untuk menoleh. Memastikan apakah sosok yang menatapku dari seberang kamar itu benar-benar ada. Lututku terasa lemas dan kakiku terasa berat untuk digerakkan. Parahnya lagi, aku mendengar suara bisikan yang sama yang pernah kudengar dalam mimpiku. Suara itu kini memanggil namaku. Suara itu begitu marah dan dingin. Aku tidak bisa mendengarnya lebih lama lagi. Teror suara dan situasi yang kurasakan saat itu akan membuatku ketakutan. Aku tidak peduli dengan pintu kamar yang berada di belakangku. Aku langsung memutar kunci dan menghempaskan dengan keras. Sosok putih yang muncul dalam mimpiku itu benar-benar berdiri di sudut kamar. Aku melihatnya melayang menyerang ke arahku. Saat jarak kami hanya beberapa senti, aku tidak dapat membayangkan apa yang akan dilakukan sosok berwajah menyeramkan itu padaku. Sebuah situasi yang benar-benar menegangkan dan menakutkan. Pada awalnya, aku ragu untuk melewati lorong gelap yang ada di depanku, seakan aku akan melewati jalan gelap tanpa ujung yang ada di tengah rimba belantara. Namun, aku tidak memiliki pilihan lain. Sebab tetap berdiam diri di dalam kamar akan membuatku seperti melakukan bunuh diri untuk diterkam sosok wanita berwajah menyeramkan yang mulai mendekatiku. Karena itu, aku putuskan untuk pergi dari rumah kos berhantu itu secepat mungkin. Segera, aku lompat berlari tanpa sandal membungkus kakiku. Dengan meneriakkan takbir berkali-kali dengan suara keras seperti orang kesurupan, akhirnya aku mencapai pintu keluar di ujung lorong dalam beberapa detik. Aku tidak memiliki keberanian untuk melihat ke kamar mandi yang gelap. Pikiranku sudah tidak tenang lagi. Aku mulai mengalami bayangan horor tambahan, seperti ada sesuatu yang lebih mengerikan sedang menunggu di kamar mandi. Pradugaku itu membuat kadar ketakutanku meningkat pesat, sehingga membuat langkahku berlari kian cepat. Aku berharap ibu kos yang kutemui sore tadi mendengar teriakan histerisku. Tapi yang kuharapkan tidak terjadi. Ibu kos yang telah menerima uang kosku itu tidak muncul dari kamarnya. Aku pikir dia tertidur. Namun, situasi itu tak lagi kuanggap, karena tekadku saat itu yang penting adalah pergi dari rumah kos tersebut. Soal uang kos yang kubayarkan dapat diselesaikan esok hari. Sesampai pada pintu utama rumah, ternyata daun pintu dalam kunci tidak terkunci. Setelah daun pintu kudorong sekuat mungkin, aku akhirnya telah menginjak rerumputan di halaman rumah. Pagar besi yang tak terkunci langsung aku tarik kuat-kuat, sehingga aku langsung berada di luar halaman rumah. Saat berbalik melihat seluruh rumah kosku itu, aku benar-benar terkejut dan bingung. Bagaimana tidak, rumah kos berbiaya super murah itu, ternyata tidak memiliki cahaya. Situasinya gelap gulita. Aku lihat rumah kos itu hanya tersisa bangunan rusak berat. Beberapa bagian atap sudah bolong. Tumbuhan rambat liar menutupi sebagian besar dinding berlumut. Setelah melihat rumah kos di hadapanku yang dalam kondisi rusak parah itu, aku langsung beristighfar. Hati kecilku bertanya, sesungguhnya peristiwa apa yang terjadi padaku, ya Rob ya Kabir? Bagaimana tidak, sampai Bagda Asyar tadi, aku melihat rumah ini seperti rumah biasa yang berpenghuni. Tidak ada bekas ditelantarkan sama sekali. Namun, saat ini, perspektifku seolah baru saja muncul. Aku menyaksikan situasinya sangat berbeda 180 derajat. Rumah ini benar-benar hancur dan rusak. Dalam kondisi terlantar bertahun-tahun, sehingga semak tumbuh setinggi bahu. Jika rumah kos ini dibiarkan terlantar bertahun-tahun, lalu siapa ibu kos yang kutemui sore tadi dan menerima uang kosku sebulan ke depan, tanyaku dalam hati. Dalam situasi yang demikian menakutkan itu, aku tidak ingin menghabiskan waktu untuk membuat pertimbangan.
Saat ini, aku benar-benar ketakutan. Selain itu, aku yakin ibu kos yang kutemui sore tadi bukanlah manusia. Mungkin sosok metamorfosis dari masa lalu. Aku langsung berlari meninggalkan depan rumah kos berhantu itu. Aku terus berlari sampai keluar kompleks perumahan. Ini karena semua rumah di kompleks itu terlihat gelap gulita. Tampaknya seperti tidak ada penghuninya, tapi aku tidak mau memikirkan situasi itu lagi. Saat sampai di gerbang pintu masuk kompleks perumahan, aku berdiam sejenak. Memikirkan langkah yang perlu aku lakukan selanjutnya. Setelah menarik nafas panjang, aku menyeberang jalan. Aku lihat ibu pemilik warung tempat makan siang, ternyata masih buka. Aku pergi dan masuk ke dalam warung. Saat melihat kondisiku saat itu yang hanya mengenakan sarung dan kaos oblong, ibu pemilik warung melihatku dengan kaget. Aku pun menceritakan semua yang kualami, setelah aku habiskan segelas teh hangat yang disodorkan padaku. Usai mendengar dan mencerna ceritaku, ibu pemilik warung itu diam sejenak. Disaksikan beberapa pembeli bersama suami dan anak gadisnya yang cantik, ibu pemilik warung itu menceritakan semua kisah tentang rumah kos berhantu nomor 444 yang dikumpulkan dari beberapa sesepuh di kompleks perumahan tersebut. Ibu pemilik warung itu bercerita, pada 10 tahun silam, sebuah tragedi terjadi di rumah kos nomor 444 di ujung gang buntu itu. Pada awalnya, seorang mahasiswi menggantung diri di kamar mandi. Semua teman kosnya mengatakan, dia mengalami halusinasi dan depresi setelah melihat hantu wanita di kamarnya. Asumsi yang berkembang, hantu wanita yang membuat mahasiswa itu bunuh diri adalah anak ibu kos. Dia meninggal saat dipasung dalam kamarnya, karena gila akibat putus cinta. Dia ditelantarkan pacarnya, setelah direnggut kegadisannya sampai hamil. Saat ditemukan meninggal, gadis itu terlihat sendirian dengan kaki dipasung di atas tempat tidur. Namun, tak ditemukan bayinya. Yang tersisa hanya serakan tulang belulang bayi di kamarnya. Namun, penemuan mayat anak gadis pemilik kos itu bukan akhir dari tragedi. Beberapa tahun kemudian, rumah kos itu terbakar habis. Membunuh ibu kos dan anak-anak kos yang terperangkap di kamarnya. Hasil investigasi polisi, kebakaran rumah kos itu sengaja dilakukan oleh salah satu dari korban yang tewas terbakar. Karena itu, kasus pembakaran rumah kos itu tidak dapat dilanjutkan. Tidak hanya itu, mantan pacar yang menghamili dan membuat anak gadis pemilik rumah kos nomor 444 itu, sepekan kemudian ditemukan tewas terbunuh. Tubuhnya penuh luka cakaran dengan tulang lehernya patah. Ironisnya hasil investigasi polisi sampai saat ini tidak dapat menemukan pelaku pembunuhan, sebagaimana hasil visum et repertum pada mayat. Sedangkan yang terjadi hampir setiap tahun pada beberapa tahun terakhir, adalah ditemukannya mayat dengan status mahasiswa baru di kampus tempatku akan kuliah. Mayat tersebut ditemukan, setelah keluarga korban membuat laporan kehilangan pada kepolisian. Artinya, para korban itu ditemukan beberapa hari kemudian, setelah waktu pendaftaran ulang di kampus. Rangkaian cerita tragis yang mengerikan itu, kian membuatku gemetar. Aku tidak bisa membayangkan nasibku, kalau saja gagal keluar dari rumah kos nomor 444 yang berhantu itu. Alhamdulillah saat berinteraksi dengan para hantu penghuni rumah kos nomor 444 itu, aku selalu mengucapkan tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan istighfar. Juga membaca surat Al-Fatihah, Al-Ihlas, Al-Falah, An-Nas, serta ayat kursi yang digunakan untuk melakukan ruqyah. Kalau tidak, mungkin saja aku akan menjadi salah satu roh gentayangan yang selamanya menjadi penghuni rumah kos itu, kataku pelahan pada ibu pemilik warung, yang disambut dengan elusan hangat keibuan pada rambut kepala dan pundakku. Tamat.